datang di usia misalnya tua gitu ya, udah 40, kemudian AMH-nya sudah rendah, itu mungkin perlu terapi-terapi ajuvan gitu. IVF kan sekarang banyak ya, ada yang di Jepang, ada Thailand, ada yang di Singapura, di Indonesia juga banyak. Iya, cuman ya kita memang harus memilih klinik yang sudah lama berdiri, kemudian angka keberhasilannya juga tinggi. Jadi tentunya meningkatkan angka keberhasilan kehamilan. Jadi benar-benar embrio yang bagus yang kita tanam di rahim mam. Ini berdasarkan pengalaman dokter, perjalanan IVF sampai hamil tuh yang paling panjang tuh berapa lama tuh dok biasanya? Yang pernah dokter punya pengalaman? Morulapedia. Hai Morulans, Moms and Dads, salam dua garis. Menyapa Anda semua yang menantikan Morulapedia di setiap pekannya. Saya Rul Johan menjadi host Anda lagi-lagi di podcast by Morula ini. Episode kali ini kita punya topik menarik, judulnya adalah IVF Tips and Tricks. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan Anda selama ini, beberapa hal yang belum terjawab. Kita akan jawab tuntas, mudah-mudahan tuntas ya. Kalau nggak tuntas, lanjutkan ke ruang konsul. Nah, ketemu lagi sama dokter objinnya. Jadi begini juga, bahwa Moms and Dads, keberhasilan program IVF di setiap pasangan itu berbeda-beda. Karena setiap pasangan itu unik ya. Jadi mungkin satu pasangan ini berhasil dengan program tertentu, dengan cara tertentu, tapi belum tentu juga berhasil program ini, cara ini di pasangan yang B misalnya begitu. Jadi seperti apa sih tipsnya? Bagaimana triknya juga untuk bisa berhasil semua gitu ya, dicoba di pasangan A, B, C, D. Nah, kita akan bicara bersama dengan seorang dokter yang kece banget begitu ya. Ini handal sudah pasti, jagoan di kebidanan dan kandungan. Lalu lulusan Universitas 11 Maret, dan infonya akan menghabiskan waktu pensiunnya nanti di kota Solo. Dr. R.A. Sita Daniswati, U.SPOG. Apa kabar, Dok? Baik. Dok, R.A. itu Raden Ajeng. Raden Ajeng. Wih, keren. Solo, bener, Dok? Solo. Oh, Solo. U-nya apa, Dok? Hah? U-nya apa? Utari. Oh, Utari. Mungkin banyak yang belum kenal ya. Jadi, lengkapnya Sita Daniswati Utari, SPOG. Bener, Dok? Mau pensiun di Solo, kenapa, Dok? Ya, karena Solo tuh kotanya tenang ya, nggak kayak Jakarta kan ya. Tenang, kemudian ya nggak macet, kemudian makanannya juga enak, santai lah. Makanan apa suka apa, Dok, di Solo, Dok? Solo tuh ya makanan Jawa ya tentunya kayak gudeg, kemudian rawon gitu. Saya juga suka tuh, Dok. Iya. Saya orang Jogja, Dok. Itu kan orang Solo. Solo. Siap. Dok, kalau nggak praktek tuh suka ngapain, Dok? Hobinya apa, Dok? Hobinya paling kayak nonton bioskop, kemudian ya jalan-jalan lah biasa sama teman. Suka film apa, Dok? Nonton? Action sih, action. Action. Ih, Dokter Objin suka nonton film action, Dok? Iya. Di balik tampilan cantik Ayu ini ya, Moms and Dads suka nonton film action. Bicara yang soal tampilan, gimana resepnya tolong dibagikan nih. Ini dokter yang salah satu yang paling cetar nih di Morula. Resepnya apa, Dok? Biar tampil fresh terus gitu, Dok. Apa ya, tidur yang cukup, kemudian olahraga, kemudian ya berusaha untuk tidak stres ya. Berusaha untuk easy going lah istilahnya gitu. Itu ngaruh, Dok, ya? Ngaruh lah. Kalau stres kan berkerut-kerut semua tuh, jadi kelihatan tua. Berarti aku ini stres loh, Dok. Ceritanya banyak loh. Ke dokter kulit untuk ditarik-tarik benang. Iya benar, ya, tarik benang sama botox sila. Oke, Dok, kita masuk ke konten nih. Banyak yang ingin tahu IVF tips and tricks. Saya tanya berdasarkan beberapa yang sudah masuk pertanyaan, nanti dokter tinggal jawab aja. Oke ya, Dok. Pertanyaan pertama nih, saya baca nih. Pilihlah klinik kesuburan yang berpengalaman kalau Anda mau ambil program IVF. Itu tipsnya yang benar ya, Dok ya? Iya, ya kan klinik IVF kan sekarang banyak ya. Ada yang di Jepang, ada Thailand, ada yang di Singapura, di Indonesia juga banyak. Iya, cuman ya kita memang harus memilih klinik yang sudah lama berdiri, kemudian angka keberhasilannya juga tinggi karena kan ya tentu saja kan kalau klinik IVF kan memang kita butuh biaya yang banyak untuk melakukan program IVF kan. Ya setidaknya kan kalau di tempat yang tepat itu kan terapinya juga tepat, nyaman juga iya. Oke, jadi itu benar ya. Ini tips yang pertama,
mau program IVF cari dulu tempat yang paling nyaman, yang sukses rate-nya paling tinggi. Morula nih oke ya dok ya, kece. Nah dokter Sita juga oke nih. Berikutnya dok, tips and tricksnya. Didiklah diri Anda sendiri katanya begitu. Jadi sebelum program IVF, baca dulu nih IVF itu apa, kemungkinannya itu seperti apa, step-stepnya itu bagaimana, sehingga ketika ketemu dokter obgyn nggak benar-benar kosong. Benar begitu dok ya? Ya, setidaknya mulai saat ini kita harus mengenali diri kita, mengenali misalnya kesehatan alat reproduksi baik yang laki-laki maupun perempuan ya. Jadi kalau misalnya setahun tidak punya anak, kita mesti kenali apa sih yang salah gitu kan. Kemudian kita mulai cari-cari info tentang misalnya telur itu bagaimana, kemudian hubungannya dengan telur sama si umur, kemudian sperma gimana. Terus kemudian kan banyak sekali terapi-terapi dalam punya anak tuh ada beberapa macam ya, misalnya promil alami, kemudian insem, bayi tabung. Nah itu mesti kita pelajarin apa sih bayi tabung itu, kakak keberhasilannya berapa sih, itu buat usia apa sih, buat misalnya buat penyakit apa sih, itu perlulah sebagai pengetahuan. Jadi biar kita saat nggak gampang dibohongin lah, nggak gampang dibohongin istilahnya gitu kan. Iya, orang kan ada yang bilang kalau makan ini kamu mandul loh lah, kan dengar kalau kita udah bilang enggak, yang betul tuh gini sperma tuh jelek karena ini gitu. Jadi agak cerdas sedikit, jadi nggak gampang dibohongin. Kalimat tadi tuh agak cerdas sedikit. Iya. Ngobrol tuh nyambung gitu ya. Iya, sekarang kan banyak kayak terapi-terapi apa ya, terapi-terapi yang katanya buah ini bisa menyebabin apa sempat punya anak segala macam. Itu jangan terlalu percaya, kita mesti cari tahu. Kan banyak sekali kan Google bisa tuh semuanya. Sama termasuk misalnya obatnya apa gitu ya. Terus jadi obat multivitamin gitu ya. Jadi ketika nanti misalnya nih ya Moms and Dads Morulans ketika selesai konsul dikasih multivitamin, bukan dibilang wah nanti disuruh beli ini. Enggak, emang itu salah satu tahapan cara juga ya gitu ya dok ya. Jangan sampai dibilang nanti ada yang bilang wah matre nih ininya rumah sakitnya nih. Enggak ya dok ya, memang itu adalah part dari pendukung untuk IVF itu. Dok kalau bicara soal obat, tadi saya sebut obat tuh jadi ada berbagai macam obat yang bisa diberikan begitu ya dok ya. Merek juga beda-beda gitu. Itu disesuaikan dengan pasangan itu gitu dok? Iya, jadi misalnya kalau datang di usia misalnya tua gitu ya, udah 40, kemudian AMH-nya sudah rendah, itu mungkin perlu terapi-terapi ajuvan gitu. Misalnya obat-obat ajuvan yang untuk mendukung supaya kualitas telurnya itu bagus. Beda sama misalnya yang datang usia masih muda, yang telurnya masih banyak, itu beda lah. Jadi makanya harganya juga mungkin bervariasi harga untuk IVF-nya. Menarik ya. Kita akan tanya selanjutnya, yaitu pertahankan gaya hidup sehat dan komunikasi yang bagus dengan dokter Anda. Ini menjadi 2 tips dan triks yang penting dalam program IVF. Bagaimana dok? Tapi jangan jawab dulu. Kita akan break dulu pemirsa. Kok pemirsa? Moms and Dads maksudnya. Kita akan segera kembali. Moms and Dads Morula IVF Indonesia akan berulang tahun ke-25. Banyak banget program yang yang memudahkan Anda untuk bisa mendapatkan buah hati yang mungkin selama ini Anda impi-impikan. Salah satunya kemudahan yang akan kita berikan adalah konsultasi dengan Dr. Obgyn Morula gratis. Kita punya program 25 Days Miracle. Jadi selama kurun waktu tersebut kita berikan konsultasi gratis. Batas waktunya sampai 14 Juni 2023 untuk konsultasi gratis ini. Makanya cepetan daftar. Cek Instagram Morula untuk info lebih lanjutnya. Atau Anda juga bisa masuk nih cara mendaftarnya lewat link ini. bit.ly ya, bit.ly/25 Miracle Days. Itu dia, daftar di sana. Masih bersama Dr. Sita dari Morula IVF Tangerang. Kita ngobrolin tentang tips and tricks IVF. Semakin seru nih dok ya bahasan karena banyak yang kepo pengen tahu.
Banyak yang ingin hamil sebetulnya dok, itu ujungnya gitu ya. Oke, tadi nyangkut pertanyaan saya di 2 pertanyaan. Pertahankan gaya hidup sehat, lalu komunikasi yang bagus dengan dokter obgyn Anda. Benar itu tips yang bagus ya dok ya? Ya, jadi memang sebelum kita program baik alami, insem maupun bayi tabung, kita harus dari sedini mungkin tuh merubah gaya hidup kita. Jadi gaya hidup yang sehat. Misalnya tidur cukup, kemudian makan makanan yang seimbang, banyak protein, sayuran, buah, kemudian olahraga, kemudian jangan stres. Nah itu penting tuh dok, mengelola stres. Iya, mengelola stres itu penting. Banyak sekali dok ya, sehat, sering lari pagi tapi stres. Iya, kalau stres juga angka keberhasilannya juga akan rendah tentunya kan. Kalau yang tadi komunikasi dengan dokter Anda, jadi itu maksudnya terbuka, cerita jujur, transparan gitu dok ya? Iya, kan kebanyakan kan orang kan kalau misalnya setahun tidak punya anak tuh kayak mau cerita tuh kayak malu gitu loh. Udah jangan gua yang mandul apa dia yang mandul gitu. Jadi kan malu gitu lah. Mulai sekarang jangan. Jadi mesti harus segera konsultasi, ceritakan permasalahannya di mana istilahnya gitu. Jadi jangan takut untuk curhat sama dokter obgyn Anda atau dokter Sita ya kalau Anda datang Moms and Dads ke Morula IVF Tangerang. Berikutnya, ikuti protokol pengobatan dan perawatan yang disarankan. Begitu dok? Iya, jadi kalau misalnya Contohnya apa contohnya? Ya, kalau misalnya kalau mau program kan pasti dokternya kan akan bilang, oh ini Bu diet ya, olahraga ya, atau mungkin banyak makan protein ya, atau mungkin kalau sudah ada hasil misalnya dari analisa sperma jelek itu dikasih obat, ya harusnya sih semua nasihatnya dokter itu harus dijalankan supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ada alasannya gitu dok? Iya. Gitu. Oke. Ini satu tips ini menarik banget nih, karena kita sering lupa dok ya, yaitu adalah carilah dukungan emosional. Karena biasanya tuh dukungan tuh berupa ya kita bikin obat, multivitamin, ngobrol sama dokter, tapi emosionalnya harus didukung nih. Jadi mungkin ketemu ngobrol sama ayahnya, sama ibunya, lebih ngobrol lagi dengan pasangannya gitu ya dok ya, mungkin dok ya. Ya, jadi kalau program bayi tabung itu selain misalnya segera konsultasi, kemudian benar-benar finansialnya juga dipersiapkan ya, keuangannya, karena kan mahal. Selain itu juga tentu kelola stres dan kita butuh dukungan di sekeliling kita, keluarga, suami, jadi saling dukung, saling menguatkan istilahnya gitu. Karena perjalanan IVF ini kan kadang-kadang suka panjang begitu ya dok? Iya, kadang tidak langsung, misalnya dikasih obat dulu, habis itu mau ditanam ada aja masalahnya gitu. Dok, Jadi berdasarkan pengalaman dokter, perjalanan IVF sampai hamil tuh yang paling panjang tuh berapa lama tuh dok biasanya? Yang pernah dokter punya pengalaman? ya paling ya sekitar, ya ada yang panjang juga ada yang masih harus melalui operasi dulu. Setelah operasi nanti 2 bulan baru ditanam. Ada, jadi kalau misalnya yang panjang tuh paling ya sekitar 3 bulanan 4 bulan. Bayangkan 3-4 bulan tuh masih sabar. Iya. Ya, hamil atau enggak, terus tiba-tiba dokter bilang, oh ternyata setelah pemeriksaan harus ini dulu, A dulu, A, B dulu, C dulu gitu. Jadi ini kayak roller coaster emosional begitu dok ya. Jadi persiapkan mental, emosional, dan cari dukungan. Penting. Jadi itu kita sering lupa dok ya itu dok. Iya. Berikutnya jaga kesehatan mental. Jadi kegiatan yang membantu Anda rileks, mengurangi kecemasan. Contoh misalnya meditasi, yoga. Melakukan hobi yang penting, jalan-jalan kalau dokter. Jalan-jalan, iya. Kemudian yoga atau mungkin refreshing lah gitu kan, kemana, puncak kemana, supaya ya dalam program tuh nggak stres mikirin programnya gitu. Ya. Tapi nanti pulang-pulang liburan stres lagi dok, lihat dompet kosong. Aduh, nih kita biar agak relax begitu ya, karena relax itu penting loh Moms and Dads untuk program IVF. Berikutnya dok, katanya tetap terorganisir. Jadi catat janji temu, obat-obatan apa yang sudah diberikan atau dikonsumsi, terus misalnya siklus IVF-nya pakai kalender. Begitu dok ya, salah satu tips and tricksnya ya dok ya. Ya kan, mesti kan kalau program IVF kan kasih obat, kemudian suruh suntik, bisa suntik sendiri kalau berani, kalau nggak berani panggil perawat. Itu suntiknya kan mesti jamnya, sekarang mesti jangan sampai lupa minum obat, mesti tepat istilahnya. Kalau suntik itu contohnya apa? Suntik apa sih dok? Suntik untuk pembesaran telur kan, stimulasi ya. Coba cerita dok, itu jadi Mom bisa suntik sendiri?
Bisa kalau misalnya yang berani bisa suntik sendiri, atau kalau nggak berani ya minta tolong perawat untuk datang menyuntikkan, nggak masalah gitu. Oh, jadi untuk menstimulasi hormon? Untuk menstimulasi supaya telur yang ada di dalam tubuh dia besar kan. Oh, oke, gitu ya. Terus ya tadi ya mencatat janji temu, jangan sampai harusnya harusnya datang ke dokter Sita, dia lupa dia jalan-jalan. Iya, takutnya nanti waduh nggak bisa dok karena saya ada meeting ada. Memang kalau program itu harus benar-benar itu yang utama. Betul. Gitu. Harus disiplin. Disiplin, iya. Gitu ya, kalau waktunya datang konsul. Oke, kita lanjut di segmen terakhir dok. Semakin mendalam obrolan kita, Mom Sendes, Morulans, IVF tips and tricks. Oh iya, saya mau kasih satu informasi yang penting. Kalau bicara soal tips and tricks ini, mungkin beberapa dari Mom Sendes ingin banget punya anak yang lahirnya di shio naga. Bagaimana tips and tricksnya? Kita akan bahas sama Dokter Sita setelah jeda berikut ini. Tapi kita akan punya program Baby Dragon loh. Bagaimana caranya? Anda silakan masuk ke websitenya Morula, ke Instagramnya, ke TikToknya, atau telepon ke Mia kita, ke customer care kita di 150483. Promo Baby Dragon. Moms and Dads, Morula IVF Indonesia akan berulang tahun ke-25. Banyak banget program yang yang memudahkan Anda untuk bisa mendapatkan buah hati yang mungkin selama ini Anda impi-impikan. Salah satunya kemudahan yang akan kita berikan adalah konsultasi dengan Dr. Objin Morula gratis. Kita punya program 25 Days Miracle. Jadi selama kurun waktu tersebut kita berikan konsultasi gratis. Batas waktunya sampai 14 Juni 2023 untuk konsultasi gratis ini. Makanya cepetan daftar. Cek Instagram Morula untuk info lebih lanjutnya. Atau Anda juga bisa masuk nih cara mendaftarnya lewat link ini. bit.ly ya, bit.ly/25 Miracle Days. Itu dia, daftar di sana. Morula Media, podcast by Morula. Masih bersama dengan saya Ruli Johan dan Dr. Sita Utari. Saya panggil langsung aja Sita Utari, karena jarang yang tahu U-nya itu U-nya apa gitu ya. Kita masih bahas tentang tips and tricks untuk bisa sukses IVF. Tapi sebelumnya saya mau bilang terima kasih dulu nih untuk special partner kita, teman-teman dari Merck dan juga dari Ferring. Nah, satu lagi dari Le Minerale. Jadi yang terakhir ini bergabung untuk support kita di ulang tahun Morula ke-25. Jadi konten-konten Morula Media ke depan nih, Moms and Dads Morulans akan berhubungan dengan perayaan ulang tahun ke-25. Oke, kita lanjut lagi, Dokter Sita. Bahwa tadi pertanyaan terakhir adalah bagaimana tips and tricks untuk bisa punya anak tahun depan shio naga. Ya, jadi yang pertama ya segeralah daftar ya untuk melakukan program IVF. Kemudian yang kedua di Morula sendiri ada yang namanya PGTA, ya Pre-Implantation Genetic Testing for Unhybrid. Jadi itu gunanya apa? Yang pertama seleksi dari embrio itu sendiri. Jadi benar-benar embrionya diteliti, dilihat apakah ada kecacatan di dalam embrio itu. Kemudian bisa juga memilih gender, ya bisa cewek, bisa cowok. Jadi tentunya meningkatkan angka keberhasilan kehamilan. Jadi benar-benar embrio yang bagus yang kita tanam di rahim mam. Jadi anaknya akan jauh lebih sehat karena dipilih embrio yang paling sehat. Misalnya jadi kalau bapaknya ada atau orang tuanya ada thalassemia misalnya, itu bisa dihilangkan gitu dok ya? Iya, jadi kita pilih. Jadi memang PGTA itu gunanya untuk yang pertama untuk yang punya riwayat misalnya hamil dengan cacat. Kemudian yang kedua khususnya untuk yang program dengan umur yang sudah lanjut ya, misalnya 40 tahun, di mana menurut literatur kan kromosom-kromosomnya udah pada berubah ya, udah pada ini. Jadi kan kemungkinan dia hamil dengan kecacatan tuh tinggi. Jadi makanya kita bisa melakukan pemeriksaan PGTA ini. Oke, jadi begitu dok ya. PGTA adalah tips dan triksnya ya untuk bisa punya anak shio naga. Jadi
bisa nyembur api anaknya. Banget ya. Tapi ini anaknya keren banget ya. Ini beberapa orang pingin banget dok. Saya juga pingin loh dok. Oh, iya. Karena keren banget kalau bisa punya anak sionya nada. Oke dok. Itu tadi sudah dijawab. Sekarang kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Tipsnya adalah kalau mau IVF sukses, pertahankan pola pikir yang positif. Jadi kita tahu bahwa tingkat keberhasilan IVF bervariasi. Iya. Mungkin pasangan A, kok cepet ya, sukses. Pasangan B, lama. Pasangan C, nggak hamil-hamil, bukan nggak hamil, masih proses panjang, gitu dok ya. Jadi penting ya dok untuk punya pola pikir yang positif ya. Ya, memang IVF itu kan tidak ada yang menjanjikan pasti berhasil hamil, itu tidak ada. Mau kemanapun tidak ada, ya. Makanya kita mesti harus positive thinking dan berserah kepada Tuhan itu penting, ya. Karena kan macam-macam. Ada ibu ini sekali ditanam udah berhasil, ibu ini harus 3 kali tanam baru berhasil. Yang ibu yang satunya mesti program 3 kali, 2 kali baru berhasil. Jadi memang beda-beda. Makanya kalau misalnya gagal, itu jangan patah semangat. Mesti harus bersemangat lagi untuk mencoba sampai titik darah penghabisan. Sampai benar-benar benar-benar nggak ada duit. Nggak ada duit, nggak ada napas gitu. Nggak ada napas. Udah deh. Udah nyerah. Tapi mudah-mudahan, karena ini nggak tahu, ini mitos atau fakta juga dok. Kalau IVF sampai 3 kali, itu yang ketiga atau keempat itu chance jauh lebih tinggi untuk berhasil. Itu benar nggak sih dok? Ini mitos yang saya dengerin dok. Iya, jadi kan ibarat kalau tanaman kan sekali dikasih pupuk kan tidak langsung tidak langsung subur kan dia kan. Jadi mungkin siapa tahu alat reproduksi kita dikasih pupuknya itu apa? Stimulasi itu tadi, obat stimulasi untuk membesarkan telur itu mungkin sekali dikasih pada sesi pertama tuh mungkin dia nggak langsung nyaut, nggak langsung nggak langsung subur kan? Ya, jadi bersih ulang yang kedua, ketiga baru dia subur, baru dia berhasil begitu. Situ. Analoginya bagus ya. Jadi kayak menanam bunga, kita pupuk terus yang pertama, kok nggak muncul-muncul. Iya kan pasti tanaman kan gitu kan langsung. Makin bagus pupuknya, iya. Banyak pupuknya ya. Begitu. Terima kasih dok jawabannya. Oke, berikutnya tips and tricks IVF untuk bisa berhasil adalah pertimbangkan terapi tambahan. Akupuntur, terus relaksasi. Di Morula ada tuh dok, kita dok punya akupuntur ya dok ya. Terus ada wellness juga sekarang yang paling baru dok ya. Itu works ya dok ya? Boleh tuh. Jadi kan kalau program kan pasti kan ada yang masalahnya di gemuk gitu kan. Itu juga mesti mungkin bisa sembari konsultasi ke dokter gizi ya kan. Kemudian ada catering kan, Mora juga punya catering kan yang sehat ya kan. Mungkin Mam Ende bingung hidup sehat, makanan sehat tuh kayak apa? Makanan kayak apa sehat? Kita pikir semuanya makanan sehat ya. KFC juga sehat, KFC. Ternyata salah itu. Oke, lanjut. Iya, jadi kan kalau bingung-bingung bisa ke Moro Food ya kan. Kemudian ke dokter ahli gizi untuk diatur pola makannya. Kemudian ke akupuntur supaya apa? Akupuntur itu kan dia ada titik-titik tertentu supaya aliran darah di alat program reproduksi kita tuh bagus. Gitu. Oh, jadi itu maksudnya ke sana. Kalau satu lagi saya tambahin kita di Morula Wellness itu ada alat namanya kokun, dok ya. Jadi kokun pot gitu, dok. Jadi yang ditutup itu yang iya. Dokter harus coba juga. Jadi biar rileks dokternya. Jadi yang stres bukan cuma pasien, tapi dokternya juga stres. Iya. Itu nggak berhasil gitu. Yang satu ini langsung berhasil, hebat juga gitu ya. Oke. Nah, jadi alat ini bisa buat relaksasi, bisa untuk menurunkan berat badan, insomnia tuh bisa diatur lah tuh alat itu canggih banget ya. Itu ada di Morula IVF Jakarta. Kokun Pot gitu dok. Oke. Dok, kita sudah sampai di penghujung. Saya ingin dokter kasih masukan, saran atau semangat kepada Moms and Dads yang nonton episode kita. Silakan dok. Ya, jadi bagi Mom and Dad yang misalnya dalam 1 tahun belum punya anak, sudah hubungan teratur, kemudian tidak menggunakan alat kontrasepsi, cepat segeralah konsultasi ke dokter Anda dan kita semua tuh butuh dukungan dari orang-orang terdekat kita, keluarga, terus kemudian suami, kemudian harus punya positive thinking gitu loh. Ya harus berserahlah sama Tuhan. Iya. Jadi setahun kok belum ada hasil hamil tanda gitu ya, udah harus bunyi alarmnya dok ya, segera ketemu dokter Sita. Dokter Sita ada di Morula IVF Tangerang. Hari apa dok prakteknya dok? Setiap hari tuh, mau hari apa aja dok, kecuali Minggu ya. Di sana hari Minggu mau kulineran dulu tadi ya. Dokter Sita kuliner. Oke dok, terima kasih dok. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di program Morula berikutnya dan Morula Moms and Dads
Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng Anda. Kita akan ketemu lagi di episode lainnya. Saya lagi Morula sedang punya program 25 tahun anniversary. Yes, ulang tahun. Kita banyak banget program yang oke. Salah satunya adalah konsultasi gratis, hadiah-hadiah, ketemu sama pasien suksesnya Morula, termasuk artis-artis yang sukses, Dok. Ada juga nanti, Dok. Dan puncak acara kita nanti akan tampilkan di sebuah mall yang keren banget ya. Pantau terus Instagramnya Morula. Terima kasih sekali lagi Dokter Terima kasih. Asita Daniswati Utari SPOG. Salam 2 garis.